Halo semuanya, Rocky Ci is here. Gimana? Masih suka colek sebelum tidur? Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film action yang diperani oleh Denzel. Denzel memerankan film The Equalizer yang menceritakan dirinya yang telah pensiun sebagai agen rahasia pemerintah dan ia hanya ingin menjalani sisa hidupnya dengan penuh ketenangan. Tapi sayangnya dia harus kembali ke kehidupan yang sebenarnya karena suatu alasan. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke dalam ceritanya, pasang handsfree enakan posisi dan mari kita lanjut ke dalam ceritanya. Scene diawali dengan seseorang yang menyukur rambutnya dan rutinitas kesehariannya adalah menjadi seorang pekerja proyek di sebuah toko bangunan. Dia bernama Robert. Ini Relpi, teman dekat Robert. Robert mengingatkan kepadanya agar mengurangi memakan makanan yang berlemak karena dirinya sedang menjalani proses diet dan hendak mendaftarkan diri sebagai satpam. Kemudian saat pulang kerja terlihat Robert yang membereskan semua pekerjaan rumah dan Robert memiliki kebiasaan membaca buku saat akan tidur. Di sini kita diberitahu bahwa Robert adalah sosok yang praktis dan juga terampil dan ia juga tidak suka membuang-buang waktu dalam melakukan suatu hal. Karena insomnia yang parah, malam itu Robert memutuskan untuk sekedar meminum teh di kedai sebelah rumahnya. Dan ini Terry, wanita yang cukup sering ke kedai ini, namun mereka tak saling kenal. Keesokan paginya, seperti biasa, Robert menjalani aktivitasnya. Kemudian saat malam hari di kedai yang sama, Robert bertemu kembali dengan Terry, namun kali ini mereka mengobrol ringan. Kemudian Terry ditelepon oleh Slavi. Dia adalah bos mafia yang pastinya mempunyai bisnis prostitusi dan Terry adalah salah satu karyawannya. Slavi menyuruh untuk melayani customernya, namun Terry menolak karena suatu alasan. Mungkin karena gendut. Karena bisnis tetaplah bisnis, akhirnya Terry dengan terpaksa mengiyakan semua itu. Dan Robert hanya diam terpaku melihat itu semua. Keesokan paginya, Robert menemani Ralphie berolahraga agar dapat lolos seleksi menjadi satpam. Kemudian, scene berganti ke kedai pejalan. Terlihat Terry yang tidur dan Robert memberikan makanan kepadanya. Disinilah awal mula mereka menjalin hubungan sebagai teman. Wajah Terry lebam karena klien semalam terlalu hardcore dalam bermain. Anjay gak tuh. Kemudian mereka berdua berjalan-jalan untuk sekedar mencari angin. Tak lama kemudian mereka berdua dihadang oleh Slavi yang akan menjemputnya dan memukuli Terry karena Terry telah mengecewakan klien semalam. Lagi-lagi di sini Robert hanya terdiam dan Slavi menghampiri Robert untuk memberikan kartu nama kepadanya. Beberapa hari kemudian Robert tampak merasa khawatir karena sudah beberapa hari sejak kejadian malam itu Terry tidak mendatangi kedai sama sekali. Robert bertanya kepada pemilik kedai itu yang ternyata Terry dirawat di sebuah rumah sakit. Sontak Robert bergegas untuk menjenguknya. Robert terkejut melihat Terry dengan keadaan wajah yang memar dan teman Terry, panggil saja Jamila, menceritakan bahwa Slavi yang telah melakukannya karena Terry yang tidak tunduk terhadap aturannya. Hari-hari Robert mulai berbeda. Robert gelisah dan mengkhawatirkan Terry. Apakah Robert harus bertindak dan ikut campur masalah orang atau membiarkannya saja? Kemudian scene berganti kepada Slavi yang tak lama kemudian Robert mendatangi tempat Slavi berada. Robert mendapatkan sedikit ejekan dan maksud kedatangan Robert ke sana untuk menebus Terry agar bisa menjadi wanita bebas sekaligus membayar semua hutang-hutang Terry. Namun Slavi tidak setuju dengan semua itu dan menyuruh Robert untuk pergi sekaligus menghinanya.
buy whatever you want. I'm just fucking with you, man. Saya kira Robert akan pergi begitu saja anjay. Robert menggedor pintu 3 kali, lalu mengunci-nya. Dan tidak lupa Robert menganalisis setiap langkah, pergerakan, aksesoris, dan senjata mereka. Dan menyiapkan timer untuk... Singkat cerita, setelah menghabisi mereka dengan mudah, Robert mematikan timer itu yang untuk kemudian duduk di samping mayat Slavi untuk meminta maaf dan juga menangis. Keesokan harinya, saat Robert bekerja dan terlihat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, scene berganti kepada mafia besar Rusia bernama Teddy. Teddy sendiri masih anak buah dan diutus oleh seorang yang bernama Pushkin untuk menyelidiki kasus pembunuhan Slavi yang diduga kematian Slavi terjadi karena persaingan bisnis di kota itu. Kemudian scene berganti kepada Robert yang mencari Relpi di tempat kerja, yang ternyata Relpi telah mengundurkan diri. Relpi ingin membantu ibunya karena telah terjadi kebakaran di restoran milik ibu Relpi, dan Robert pun ikut membantu Relpi membersihkan dan membereskan restoran itu. Dengan jiwa sosial yang sangat tinggi dan sebagai teman yang baik hati dan tidak sombong, Robert menyelidiki penyebab dari kebakaran restoran itu, yang ternyata itu semua adalah ulah polisi korup yang tidak menerima uang pajak keamanan dari ibu Relpi. Robert pun menghajar polisi korup itu, menyuruh mengembalikan semua uangnya, dan jika tidak dikembalikan, Robert akan menyebarkan rekaman CCTV kebusukan polisi korup tersebut. Singkat cerita, Teddy menemui Jamila yang mencari informasi mengenai kematian Slavi. Jamila mengatakan bahwa ada orang berkulit hitam baik hati yang cukup peduli kepada Teddy. Setelah mendapatkan info itu, Teddy mencekik Jamila hingga mati. Kemudian scene berganti kepada Robert yang bermain baseball, dan terlihat Relpi yang riang gembira karena lolos tes untuk menjadi security. Scene berganti kepada Robert yang berdiri di supermarket, terlihat seseorang yang akan merampok tempat itu. Robert bisa saja menghajar perampok itu, namun karena perampok itu bersenjata dan terdapat anak kecil di sekitar mereka, alhasil Robert mengalah dan memberikan apa yang diinginkan perampok itu. Tapi Robert tidak mengalah begitu saja. Saat perampok itu pergi, Robert menghafal plat nomor mobilnya, lalu mengambil palu di toko bangunannya, kemudian mencari dan menghajar perampok itu, dan mengembalikan apa yang perampok itu ambil. Kemudian scene berganti kepada Teddy yang menyamar menjadi seorang detektif yang menanyakan kematian Slavi kepada Robert. Dengan santai, Robert menjawab semua pertanyaan itu. Teddy mengutus semua anak buahnya untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok di balik Robert. Data-data Robert pun mengatakan hanya sekedar warga sipil biasa. Tapi uniknya, ketika Teddy mengutus anak buahnya untuk mencelakai Robert, Robert mengetahui itu semua dengan cerdiknya. Kemudian Robert keluar melewati mobil Teddy dengan santainya. Teddy mengejar Robert ke rumahnya, menggeledah seisi rumahnya, namun tidak menemukan Robert. Robert berada di ruangan rahasia di rumahnya dan mengintai aksi mereka menggunakan CCTV. Singkat cerita, Robert menemui Susan, mantan rekan agen rahasianya yang masih aktif menjadi agen rahasia. Maksud kedatangan Robert ke sini untuk meminta pertolongan, mencarikan informasi tentang Teddy berdasarkan sumber sekaligus jurnal tentang Teddy, yang faktanya Teddy adalah mantan tentara Rusia dan sekarang Teddy menjadi anak buah dari Pushkin atau bos besar para mafia Rusia. Mengetahui hal itu, Robert harus menyelesaikan masalahnya dengan para mafia itu. Tak membuang-buang waktu, Robert mendatangi Frank atau polisi korup, juga sekaligus tangan kanan dari Teddy untuk mencari tahu informasi tentang Pushkin. Frank tidak berdaya dibuatnya, yang untuk kemudian Frank mengajak Robert ke suatu ruangan milik Pushkin, yaitu penyimpanan uang hasil bisnis ilegal yang berkedok penyimpanan daging, dan tempat itu dikelola langsung oleh anak buah Pushkin yang bernama Andriy. Robert dengan mudahnya melumpuhkan mereka semua dan membagikan semua uang itu kepada karyawan yang telah diperbudak dan melaporkan kepada polisi untuk menindaklanjuti tempat itu.
Singkat cerita, scene berganti kepada Teddy dengan pembunuh bayaran, panggil saja si Samsul. Samsul berpamitan untuk pergi ke toilet. Namun ketika kembali, bukanlah si Samsul yang kembali, melainkan Robert yang duduk di depan Teddy dengan membawa kacamata si Samsul, yang artinya Robert sudah menghabisi Samsul. Robert meminta Teddy untuk menutup semua operasi Pushkin dan mengancam jika tidak menutupnya maka Robert sendirilah yang akan menghancurkannya dan membunuh Pushkin beserta Teddy dan anak buahnya. Robert tidak pernah bermain-main dengan ucapan sekaligus tindakannya. Robert memberikan data-data kebusukan Pushkin yang berisikan tentang penyaluran dana ilegal, bisnis haram seperti prostitusi, narkoboy dan sebagainya kepada FBI. Tak berhenti di situ saja, sebagai menunjukkan keseriusannya, Robert meledakkan kapal penyimpanan minyak milik Pushkin. Pushkin pun murka dan mengutus Teddy untuk segera membunuh Robert. Akhirnya Teddy menyiapkan semua pasukannya dan liciknya Teddy menyandera teman-teman Robert agar Robert dapat menyerahkan diri. Saat bus yang dikendarai Robert hampir tiba, Robert diintai oleh sniper musuh. Namun lagi-lagi Robert mengetahui hal itu dan akhirnya Robert meninggalkan handphonenya agar seolah-olah GPS-nya menunjukkan tengah di perjalanan. Singkat cerita, Robert yang telah masuk ke dalam dan menghabiskan anak buah Teddy dengan mudahnya. Robert menyelamatkan Ralphie dan meminta Ralphie untuk segera mengeluarkan teman-temannya yang lain di tempat itu. Robert membantai satu persatu anak buah Teddy dengan cerdas. Hingga pada akhirnya Robert langsung berhadapan dengan Teddy. Dan ekspektasi saya, Teddy bakal dapat mengimbangi kemampuan Robert anjay, tapi ternyata sama saja. Teddy tidak berdaya dibuatnya, hanya bermodalkan tembakan paku, Robert dapat mengalahkan Teddy. Tak berhenti di situ saja, 3 hari kemudian Robert pergi ke Moskow, menerobos masuk ke dalam istana Pushkin. Dan dengan mudahnya Robert tiba-tiba berada di kamar Pushkin yang sedang mandi dan membunuh dengan cara yang unik dan meninggalkannya. Dan cerita diakhiri kepada Terry yang berterima kasih kepada Robert karena ia telah bebas dari kehidupan kelamnya. Dan ia juga bercerita bahwa sekarang ia mempunyai pekerjaan yang baru yang tentunya halal. Ini Terry cakep banget dah. Tamat. Pesan yang dapat diambil dari kisah kali ini, jangan pernah ragu-ragu atau setengah-setengah dalam menolong orang. Seperti halnya menolong saya. Subscribe kayak minimal. Kalau suka sih, kalau gak suka ya udah gak apa-apa. Unsubscribe saja udah. Saya Rocky Ci, mohon undur diri. Salam mantap jiwa.